Nah, parfum ini kalau menurut gua lebih cenderung agak soft, nggak seperti parfum-parfum niche lainnya gitu yang semerbak banget. So far parfum ini sangat layak kalian tebas kalau misalkan kalian lagi cari parfum niche yang elegan, tapi ini cukup dinotis oleh orang dan kalian tuh tentu bakal mendapatkan komplimen cukup banyak ketika pakai parfum ini. Kacau sih parfum ini. Tapi bener enak. Halo bro, kembali lagi bersama gua Edwin Enrico di Love by Winnie Channel. Nah, pada kesempatan kali ini gua itu mau memenuhi requestan salah satu subscriber gua yang ini untuk mereview sebuah parfum yang best seller banget tentunya, yaitu Parfums de Marly Carlyle. Dimana parfum ini tuh dia bener-bener laku banget di pasaran, dan sebetulnya gue udah cukup lama mengenal parfum ini. Gue juga udah pakai udah beberapa bulan gitu ya, karena ini juga sedikit lagi mungkin ada sekitar 20 ml lagi, dan yang punya gue ini tuh ukurannya 125 ml. Dan parfum ini memang secara tampilan kalau menurut gua mirip-mirip ya dengan seri lainnya yang ada di belakang gua, hampir mendekati untuk warna botolnya tuh dengan Parfums de Marly Pegasus eksklusif gitu ya. Jadi kalau menurut gua secara tampilan gue nggak ada yang merasa spesial, karena menurut gua Parfums de Marly ini tuh udah biasa. Tetapi di sini tuh yang menarik perhatian gua memang dari segi aromanya, dimana parfum ini dia itu memberikan kesan elegan dan cukup unik gitu secara aroma dibandingkan Parfums de Marly seri lainnya gitu ya bro ya. Dan langsung aja, apakah betul parfum ini tuh layak dibilang parfum best seller dan disukai para sultan gitu ya. Jadi langsung aja kita ulas mengenai aroma top notes, middle notes, dan base note-nya. Tentunya sebelum masuk ke videonya, gua itu bakal disclaimer dulu seperti biasa, dimana semua yang gua utarakan di dalam video ini mengenai asumsi gua pribadi, pengalaman gua pribadi, dan selera gua pribadi tentunya. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat lain atau punya asumsi pribadi lain, silahkan aja, karena parfum itu memang sifatnya sesuai selera aja. Jadi sah-sah aja bro kalau kalian punya pandangan pribadi masing-masing mengenai parfum manapun gitu. Nah, lanjut aja, bakalan gua spray mengenai si Parfums de Marly Carlyle ini untuk aroma top notes-nya atau aroma di awalnya gitu ya bro ya. Dan sekarang langsung aja gue spray. Nah, gue cukup spray 3 spray gitu ya. Langsung aja gue cium ya. Nah, gue pribadi sih memandang parfum ini cukup terkejut gitu ya. Karena jujur, parfum ini tuh bagi gue pribadi enak banget, dan gue suka dengan parfum ini karena aroma openingnya tuh unik gitu ya. Dimana parfum ini tuh dia openingnya aroma-aroma green yang nggak terlalu dominan, tapi ada sedikit-sedikit manis yang dihasilkan oleh buah apple, dan juga ada sedikit ke arah-arah tim tang gitu ya, atau Arabic scent gitu ya. Jadi aromanya agak kayak semacam ada saffronnya. Tapi yang paling dominan di aroma awalnya tuh kayak semacam green bercampur dengan apple-nya kalau menurut gua. Karena parfum ini tuh cukup kuat kalau menurut gua, tapi bukan berarti parfum itu bold banget atau strong banget, enggak. Parfum ini tuh bisa dikatakan parfum yang elegan. Dan misalkan kalian mau tebas parfum ini nih bro, parfum ini tuh memang punya harga yang cukup fantastis gitu kalau menurut gua. Jadi ukurannya itu ada 75 ml kalau nggak salah, dan 125 ml. Kalau 75 ml itu di Indonesia sih jarang ya. Rata-rata di Indonesia itu adanya box tester dan produk segel. Dan kalau kalian misalkan visit ke counternya, harganya itu untuk sekarang, untuk Parfums de Marly Carlyle ini tuh kisaran ada di harga 6.400.000 kalau nggak salah. Biasanya mereka diskon 10%. Tapi jujur secara pribadi sih, kalian lebih worth ketika kalian beli di online shop. Dimana kalau di online shop paling mahal orang jual tuh dia harga 5,2 gitu ya. Jadi kita lebih hemat sekitar 1 juta, 1,5 juta lumayan kan. Kalau kalian beli tester adanya rata-rata di harga 4 juta sampai 4,5. Dan apa sih bedanya tester dengan produk segel?
tentu sama aja kalau isinya. Bedanya, tester itu memang boxnya tidak segel dan boxnya putih biasanya. Tapi kalau gue lihat mengenai si Parfums de Marly, mau seri apapun box tester itu ya, dia biasanya ada capnya bro. Jadi cukup menarik ya kalau menurut gue, nggak seperti brand-brand lain yang tidak ada capnya. Jadi gue sih biasanya lebih cenderung ke tester kalau untuk pemakaian pribadi, jadi jauh lebih hemat gitu. Dan seperti ini untuk dalaman capnya, dan tentunya ini tuh 100% original. Ini juga badge-nya ada dan kalian bisa tracking sendiri nanti ya, gue show di sini. Jadi kita lanjut ke aroma middle notes-nya gitu, karena ini udah cukup untuk kita mencium aroma middle notes-nya bro. Nah, untuk aroma middle notes-nya memang parfum ini tuh dihiasi oleh aroma sweet ya. Makin lama tuh makin sweet, aroma tongkebinnya itu makin keluar gitu, dan ada sedikit aroma-aroma bunga. Gua nggak tahu itu bunga apa, tapi yang jelas kemungkinan besar kayak semacam bunga-bunga rose gitu, tapi bukan dominan ya. Jadi dominannya itu di sini untuk di middle notes-nya dia aromanya lebih cenderung ke aroma sweet tongkabin. Tapi bukan yang sweet creamy kayak Lighten atau misalkan Haltane gitu atau si Altair, bukan ya. Jadi ini tuh lebih kayak lebih menjaga gitu, untuk sweetnya itu nggak terlalu over sweet gitu kalau menurut gua. Ini lebih slow gitu. Dan parfum ini tuh dia lebih cenderung tipikal parfum kayak parfum elegan, bukan yang kayak semacam lu jarak 5 meter atau 3 meter gitu tercium sama orang. Gua belum pernah mendapatkan pengalaman itu atau compliment seperti itu sejauh gua pakai parfum de Marly Carlyle ini, karena parfum ini kalau menurut gua lebih cenderung agak soft gitu ya, nggak seperti yang parfum-parfum niche lainnya gitu yang semerbak banget kayak contohnya misalkan kalian pakai parfum de Marly Haltane. Nah, ini tuh nggak seperti itu. Ini tuh lebih sopan lah ya, lebih beradab kalau nggak parfum ini. Jadi memang gue tuh rasa-rasanya cocok membandingkan parfum itu atau mengandai-ngandai parfum itu dengan orang-orang yang biasanya tuh yang jenggotnya tuh lebat gitu ya, yang orang-orang Dubai gitu yang biasa pakai mobil-mobil mewah yang ada di padang pasir yang ganteng-ganteng seperti itu. Tapi itu hanya gambaran gue pribadi aja sih. Jadi kadang-kadang gue kalau pakai parfum ini memang gue merasakan kepedean yang luar biasa gitu ya. Ngerasanya tuh gue ganteng aja. Tapi itu sasa aja, karena kita memang harus memberikan komplimen terhadap diri sendiri gitu bro ya. Dan mari kita cium aroma best note-nya. Dimana parfum ini aroma dry down-nya gitu ya. Katanya sih memang cukup memikat para kaum hawa gitu ya. Apakah kalian sebagai kaum hawa akan terpikat dengan parfum ini? Mari kita cium aroma dry down atau aroma best note-nya bro. Tapi bener sih. Aduh, kacau sih parfum ini. Nah, setelah gua telaah lebih dalam gitu ya mengenai parfum de Marly Carlyle ini tuh memang aromanya parfum ini cukup sweet yang menonjolkan keseksiannya atau kelelakiannya yang jantan gitu ya. Dia itu dimana parfum ini tuh parfum yang kalau menurut gua makin lama tuh makin the best gitu ya. Jadi parfum ini di dry down-nya, di best note-nya itu dihiasi oleh aroma-aroma patchouli yang bercampur dengan vanila, tapi lebih cenderung vanilanya yang cukup dominan, tapi dia patchoulinya tuh agak samar-samar gitu. Dan beberapa parfum de Marly kalau gue lihat di Fragrantica itu biasanya unisex, tapi parfum ini kalau menurut asumsi gue pribadi ini tuh untuk cowok banget, karena parfum ini kayak melambangkan keeleganan lo dan kelakian lo tuh kayaknya dipacu ketika lo pakai parfum ini. Seperti kita tahu, parfum ini tuh best seller banget untuk di Indonesia. Gua nggak tahu ya kalau di luar negeri, tapi yang jelas banyak juga youtuber luar negeri yang mengulas mengenai parfum de Marly Carlyle ini. Nah, untuk usia pemakaian, kalau menurut gua parfum ini cocok untuk orang-orang dewasa gitu ya. Dimana yang usianya tuh dimulai dari 25 tahun sampai 50 tahun, gua bilang seperti itu lebih cocok. Dan untuk parfum ini misalkan cocoknya dipakai kemana, tentu aja parfum ini sangat versatile gitu ya. Jadi kalian tuh bisa pakai untuk siang maupun malam, maupun aktivitas hari-hari, maupun ngedate gitu. Kalau acara formal juga bagus, tapi harus overspray karena ini tuh bukan yang strong banget. Tapi ini cukup dinotis oleh orang dan kalian tuh tentu bakal mendapatkan komplimen cukup banyak ketika pakai parfum ini. Tapi sekali lagi gue tekankan, parfum ini bukan tipe parfum yang manis banget kayak seri Lighten gitu. So far parfum ini sangat light
layak kalian tebas kalau misalkan kalian lagi cari parfum niche yang elegan, yang gak terlalu urakan, dan bisa memikat para ciwi-ciwi gitu ya, atau minimal membuat notice orang lah. Jadi lebih cenderung kayak semacam kalian tuh lagi cari parfum yang kayaknya gue tuh pengen di notice orang deh kalau misalkan lagi pakai parfum. Apa ya parfum niche yang harganya tuh di bawah 5 juta dan gak terlalu mahal, gak terlalu murah juga gitu. Karena kan parfum itu memang ada bro yang jauh lebih mahal dari ini. Gue nggak bisa bohongi, ada parfum Rohadop, ada Fragrance Du Bois, ada Boadicea, itu ada harganya kisaran 10 jutaan juga ada gitu. Jadi parfum ini kalau secara harga, kalau menurut gua bisa dikatakan memang bukan murah juga dan bukan mahal banget juga, tapi sedang-sedang aja gitu. Parfum ini untuk di pasaran saat ini tuh banyak banget yang jual, jadi kalian bisa menemukan di berbagai toko online tentunya yang terpercaya gitu ya, dan salah satunya di Love by Winnie. Kalian bisa beli dekannya maupun beli full bottle-nya, tapi kalau kalian udah punya langganan tersendiri, toko yang bener-bener trusted dan kalian tuh udah nyaman, ya itu sok-sok aja dan mangga-mangga aja. Kalau menurut gua itu gua nggak pernah membatasi itu, karena semuanya itu hak pembeli ya bro ya. Gua pribadi sih pengalaman banyaknya ketika gua misalkan kumpul sama teman-teman gua, yang tentunya gue tuh rata-rata kumpul dengan laki-laki bro, di komunitas gitu ya, jadi bukan dengan perempuan-perempuan karena gue udah berkeluarga gitu. Jadi banyak temen gue yang nanya, bro lagi pakai parfum apa lo? Karena rata-rata memang temen gue juga tahu gue tuh penyuka parfum. Gue bilang gue pakai parfum Eau de Marie Carlyle karena juga gue harus rotasi ya dengan parfum yang lain gitu. Jadi kadang gue hari ini pakai ini dan cukup banyak gitu. Dan makanya buat kalian kalau misalkan kalian tuh pengen tahu mengenai lebih banyak mengenai parfum niche, kalian stay terus di Love by Winnie, stay tune. Dan yang belum subscribe Love by Winnie silahkan langsung subscribe aja dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan kalian silahkan komen-komen, atau kalian misalkan yang udah punya nih parfum ini dan misalkan kalian tuh punya pengalaman tersendiri nih atau cerita-cerita yang berkesan ketika kalian pakai parfum ini, boleh dong kalian cerita-cerita di kolom komentar YouTube gua. Dan kalau misalkan kalian mau menanyakan parfum apa atau yang bagus, rekomendasi, kalian juga boleh komen-komen di kolom komentar, atau misalkan kalian mau DM gua aja nih, itu boleh kalian follow Instagram gua di @edwin_enrico16. Jadi kalian bisa DM gua di sana, bro. Misalkan lo lagi ada parfum apa, kira-kira parfum apa menurut lo yang enak, itu gua bakalan bales gitu ya. Dan silahkan langsung di follow aja Instagram gua. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gua share ke kalian mengenai si aroma parfum Eau de Marie. Kalau untuk kekurangan, gua hampir tidak menemukan sih untuk kekurangan parfum ini, entah kenapa ya bro ya. Jadi langsung aja gua kasih rating ya. Oke, yang pertama bakalan gua kasih rating 1-10 botolnya. Sebagai lelaki yang normal, gue tuh suka banget dengan warna-warna yang gelap gitu. Walaupun gue kadang-kadang suka juga di beberapa kesempatan gue suka yang agak cerah-cerah gitu. Gue berikan parfum ini secara tampilan botol dan warna botol keeleganannya gitu ya 9/10. Jadi gue karena gue suka banget ya, apalagi ini koleksi gue pribadi gitu. Untuk aromanya gue nggak mengada-ngada, parfum ini tuh cukup enak. Bagi gue pribadi sih enak banget gitu ya. Itu gue kasih 9/10 juga. Karena gue tuh selalu jatuh cinta dengan parfum Eau de Marie Carlyle ini. Gitu. Kadang gue tuh lebih cenderung kalau misalkan udah lama nih nggak pakai parfum ini, gue tuh kangen gitu. Nah, untuk SPL-nya, SPL gue berikan parfum ini tuh 8/10. Kenapa? Parfum ini tuh dia nggak tahan lama banget ya. Jadi longevity-nya kalau bagi gue pribadi yang gue rasain ketika gue pakai 10 spray itu ada di 8-9 jam ketika gue pakai di baju di dalam ruangan. Jadi parfum ini nggak tahan lama banget seperti parfum-parfum niche lainnya, nggak. Dan untuk projection-nya parfum ini memang cukup tercium, tapi bukan berarti ini tuh yang urakan banget, nggak. Paling 1 meter orang bisa cium kalian lah gitu. Dan kalau misalkan untuk silage-nya nih, ini juga cukup bagus, tapi nggak segahar parfum-parfum niche brand lainnya yang temanya tuh kayak Arabic atau yang kayak semacam parfum tuh bold banget, enggak ya. Jadi untuk rating dari gua seperti itu, dan mudah-mudahan kalian sehat selalu yang sudah subscribe Love by Winnie dan komen-komen, terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya makin lancar dan kita makin kaya bareng bro. Tuh. Mungkin sekian aja yang bisa gua share ke kalian. Stay tune di Love by Winnie, spread love and fragrance with Love by Winnie. Thank you. Mantap.